Lihat deh hasil dari KTT BOP buatan Donald Trump. Kok seakan-akan Indonesia yang dirugikan? Mengapa? Mengenai hasil pertemuan dan kesepakatan dagang antara Amerika dan Indonesia, itu kembali menjadi sorotan. Karena ada beberapa poin itu yang beredar memunculkan pertanyaan besar. Pertama, apakah posisi tawar atau posisi negosiasi Indonesia itu sudah benar-benar kuat, atau justru terlihat lemah di hadapan Amerika? Yang pertama, mengenai kewajiban, itu disebutkan bahwa Indonesia memiliki 217 kewajiban, sementara Amerika hanya dibebankan 6 kewajiban saja. Jika benar terdapat ketimpangan kewajiban yang sangat besar, maka ini menimbulkan pertanyaan lagi, di mana asas resiprokalnya atau timbal baliknya dalam perdagangan internasional ini sangat-sangat berpengaruh. Perjanjian yang sehat itu seharusnya memberikan manfaat proporsional bagi kedua belah pihak, bukan malah menciptakan beban administratif dan regulatif yang timpang, yang jomplang. Yang kedua, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia oleh Amerika dengan investasi sekitar 300 triliun lebih dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Kalau melihat potensi dari cadangan emas dan mineral di Freeport yang bernilai sampai ribuan triliun, maka jelas Amerika yang untung. Amerika cuma mengeluarkan ratusan triliun, sementara potensi yang akan mereka dapatkan itu ribuan triliun. Kita merasa dibego-begoin gak sih? Yang ketiga, produk Amerika itu dapat dengan mudah masuk ke pasar Indonesia, bahkan difasilitasi. Nggak perlu mengurus administrasi yang bulat, yang ribet seperti rakyat ketika mau ngurus surat ke kantor desa atau kelurahan, dilempar sana lempar sini. Jika akses pasar global itu dibuka dengan sangat luas, harus dipastikan bahwa industri lokal atau industri nasional itu benar-benar punya daya saing yang cukup, yang kuat. Maka jika tidak, jelas pasar nasional atau pasar tradisional itu akan kalah oleh pasar dari luar, oleh pasar dari Amerika. Tanpa perlindungan dan penguatan sektor domestik, maka pelaku usaha lokal, terutama UMKM, itu berpotensi tertekan, bahkan berpotensi gulung tikar. Yang keempat, rencana pembelian BBM dan LPG dari Amerika dengan nilai ratusan triliun. Diversifikasi sumber daya alam atau energi itu memang penting, tetapi kebijakan ini harus dikaji dari sisi ketahanan energi jangka panjang nasional dan stabilitas harga serta dampaknya terhadap neraca perdagangan kita. Yang kelima, terkait isu sertifikasi halal. Jika produk Amerika mendapatkan kemudahan khusus, maka pemerintah harusnya menjelaskan secara transparan mekanismenya agar tidak menimbulkan persepsi bahwa standar perlindungan konsumen itu dikompromikan. Yang keenam, apabila terdapat klausul yang mewajibkan Indonesia mengikuti kebijakan boikot Amerika terhadap negara lain, maka ini menyentuh aspek kedaulatan politik luar negeri. Indonesia selama ini kan dikenal tidak terikat oleh blok kekuatan negara manapun, katanya seperti itu. Dari keseluruhan poin yang sudah saya sebutkan, itu baru yang kelihatan. Kayaknya masih ada deh yang belum kelihatan. Itu kan memunculkan pertanyaan, di mana posisi kedaulatan ekonomi kita? Julukan macan Asia itu seharusnya tercermin dari daya tawar yang kuat, kemandirian industri yang sehat, serta keberanian menjaga kepentingan nasional. Kerjasama internasional itu penting sih, penting sekali bagi ekonomi kita. Tapi prinsip utamanya harus jelas, saling menguntungkan dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintah itu perlu membuka data secara komprehensif dan jelas agar rakyat itu bisa menilai secara objektif, bukan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar. Ya, semoga saja sih hasil-hasil dari poin yang sudah disepakati oleh kedua negara itu
bisa berdampak baik bagi bangsa kita. Ya, kita berharap seperti itu sih.